Kampung Siaga Bencana atau KSB di Kota Makassar telah terbentuk. Dua wilayah rawan bencana, Kecamatan Manggala dan Biringkanaya menjadi lokus KSB. Pencanangan KSB ini dihadiri rombongan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur pada Minggu 21 September 2025. Mereka yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia, Robben Riko, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Profesor Agus Zainal Arifin, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Mas Riani Mansur. Selanjutnya Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Non-Alam Adrianus Alla, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Konsolidasi Program Pengentasan Kemiskinan Fajar Wahyu Hermawan. Hadir pula Kepala Dinas Sosial Sulsel Malik Faisal, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri dan jajarannya. Sekjen Mensos Republik Indonesia Robben Riko menyampaikan, Kampung Siaga Bencana ini dibentuk sebagai langkah mitigasi. Masyarakat dibekali melakukan pertolongan pertama pada kebencanaan. Kata Robben, ini bentuk dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Sosial kepada Pak Wali dan warga Makassar. Dukungan yang diberikan kementerian berupa shelter dan juga logistik. Pada kesempatan tersebut, kementerian juga menyerahkan bantuan 600 juta rupiah lebih kepada Pemkot Makassar. Kata Robben, bantuan ini tidak hanya untuk kebencanaan, tetapi juga bantuan perlindungan sosial dan kearifan lokal. Hari ini kita dikukuhkan oleh Pak Wali dua kampung siaga bencana untuk kemudian memastikan warganya siap dalam menghadapi segala bentuk ancaman, terutama dalam hal bencana. Mereka kita didik untuk kemudian bisa memitigasi, menganalisa sekaligus mengambil tindakan. Itu bentuk support kami dari pemerintah pusat dalam Kementerian Sosial kepada Pak Wali dan warga di Kota Makassar. Harapan saya sih, ya kita berdoa tidak ada lagi kejadian bencana di Kota Makassar. Tapi kan kita tetap harus siapkan, harus kita ajari warga di Makassar ini siap. Kira-kira Pak, kalau di Makassar kan yang bencana tahunan itu yang sering terjadi banjir, Pak. Nah, kalau di banjir sendiri seperti apa kira-kira Pak untuk penanganan yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau banjir itu nanti mungkin Pak Wali lah yang akan jelaskan. Tapi paling tidak saya kira Pak Wali sudah punya langkah-langkah konkret. Ya. Artinya kan banjir itu secara logik kan sebetulnya karena jumlah debit airnya kan lebih besar daripada tempat tampungannya. Itu kan mungkin salah satu nanti yang mungkin bisa kemudian dipikirkan dan itu kebetulan menjadi kewenangan beliau. Kami mensupport dalam dua hal utama. Yang pertama terkait shelter, yang kedua terkait logistik. Jadi kami berada di belakang Pak Wali. Jadi Pak Wali nanti butuh apapun terkait shelter dan logistik, kami dari pemerintah pusat, ya Kemensos dan mungkin BNPB akan support beliau. Jadi kan harapannya sebelum itu terjadi bisa kemudian bisa kita tangani terlebih dahulu. Dan saya yakin kok dengan kepemimpinan Pak Wali ini, karena saya sering kan ke Makassar ini, saya melihat sudah lumayan banyak perubahan. Minimal kebersihannya itu jauh lebih baik dari beberapa waktu yang lalu ya saya ke sini. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan beliau nanti kita bisa lihat perubahan yang signifikan terhadap Kota Makassar. Kan ada bantuan 600 juta lebih tadi untuk Makassar. Ya. Itu alokasinya untuk apa dan itu sampai berapa lama, Pak? Ya, jadi bantuannya itu kan banyak, tidak hanya kebencanaan, tapi ada bantuan keserasian sosial, ada bantuan kearifan lokal yang memang diperuntukkan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Bentuknya macam-macam. Ya, satu kelompok masyarakat itu untuk keserasian sosial kurang lebih 150 juta. Bisa digunakan untuk macam-macam, terutama fisik. Ada di beberapa daerah yang digunakan untuk kemudian memperbaiki jalan.
ada yang dipakai untuk memperbaiki makam, ada yang digunakan sebagai tempat untuk perbaikan community centernya dia. Ya. Artinya bahwa program ini kita manfaatkan supaya masyarakat itu bisa berkomunikasi, tidak terjadi gesekan sosial. Itu salah satu fungsi. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Bapak. Dan yang kedua, bagaimana respon pemerintah harus selalu hadir di tengah-tengah persoalan yang ada di masyarakat. Jadi dengan hadirnya dua kampung siaga bencana ini, mereka tahu memposisikan dirinya, mereka tahu bagaimana manajemen yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kan kita tahu bahwa bencana itu tidak ada yang bisa prediksi, tiba-tiba saja datang dan sebagainya. Sehingga di dalam kepanikan itu atau dalam kondisi krusial itu, mereka tahu untuk apa yang harus mereka lakukan. Sehingga bukan panik yang menjadi dasar utamanya, tapi bagaimana pertolongan dan penyelamatan yang menjadi dasar utamanya. Itu tadi yang kita harapkan dengan bantuan dari logistik, dari sistem, dan cara untuk bagaimana membuat mitigasi itu lebih baik. Tadi ini yang sudah dilakukan dengan dua kampung bencana. Pak, ini kan dua kecamatan yang sipil, apakah karena dua kecamatan Ya. ini kerap jadi langganan Pasti. Itu karena kondisinya setiap tahun seperti itu, tapi kita berusaha setiap tahun meminimalisir tingkat genangan air itu. Berbagai macam cara kita tempuh, karena untuk mengintervensi lebih besar kita butuh waktu, butuh dana yang lebih besar untuk berkoordinasi dengan balai, sehingga kami meminimalisir apa yang bisa kami lakukan untuk meminimalisir jumlah di daerah yang kita tinggal. Ada tambahan nanti Pak lagi ya, selain dua kecamatan ini. Kita lihat nanti, Akan diperluas kita lihat lain. sebenarnya cuma dua ini yang menjadi titik persoalan banjir, yang lainnya kan jarang sekali terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.